Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafika Zuria dengan NIM 006 kelas 4A mahasiswa semester 4 tahun 2026. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Ade Cynthia Pritasari selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA SD. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas ujian akhir semester berupa infografis modul ajar yang telah saya susun berikut. Modul ajar ini disusun untuk membantu peserta didik memahami tahapan siklus hidup tumbuhan serta mengenal berbagai cara tumbuhan berkembang biak melalui pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta didik. Pada bagian pertama, yaitu identitas modul ajar, modul ini berjudul Siklus Hidup dan Perkembangbiakan Tumbuhan yang disusun untuk peserta didik fase B kelas 4 SD mata pelajaran IPAS. Modul ini disusun oleh Rafika Zuria untuk SDN Prasasti yang disusun pada tahun 2026. Topik yang dipelajari yaitu siklus hidup dan perkembangbiakan tumbuhan. Alokasi waktu yang digunakan adalah 5 jam pembelajaran atau 175 menit yang dibagi menjadi 2 pertemuan, yaitu pertemuan pertama selama 3 jam pembelajaran atau 105 menit. Pertemuan kedua selama 2 jam pembelajaran atau 70 menit. Selanjutnya, pada bagian capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu menganalisis siklus hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Pada pertemuan pertama, TP-nya yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi tahapan siklus hidup tumbuhan level kognitif C2. Yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan tahapan siklus hidup tumbuhan level kognitif C3. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun diagram sederhana siklus hidup tumbuhan level kognitif P3. Sedangkan pada pertemuan kedua, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengelompokkan jenis perkembangbiakan tumbuhan level kognitif C3. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perbedaan perkembangbiakan generatif dan vegetatif level kognitif C4. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil klasifikasi perkembangbiakan tumbuhan level kognitif P3. Bagian berikutnya merupakan inti dari modul ajar, yaitu aktivitas utama peserta didik yang menggunakan sintaks discovery learning. Pada pertemuan pertama mencakup 4 sintaks, yaitu stimulation, problem statement, data collection, dan data processing. Pada sintaks pertama, stimulasi atau pemberian rangsangan, guru menampilkan video pembelajaran tentang siklus hidup tumbuhan. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mencatat informasi yang penting yang ditemukan serta menyampaikan hasil pengamatan awal mereka. Pada sintaks problem statement atau identifikasi masalah, peserta didik mengidentifikasi masalah yang ditemukan dari hasil pengamatan video tersebut. Selanjutnya, peserta didik mengajukan pertanyaan mengenai proses siklus hidup tumbuhan dan menentukan fokus masalah yang akan dipelajari bersama kelompoknya. Pada sintaks data collection yang ketiga atau mengumpulkan data, peserta didik mengamati gambar tahapan siklus hidup tumbuhan yang disediakan oleh guru, mengumpulkan informasi melalui LKPD, serta berdiskusi bersama kelompok untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pada sintaks data processing atau mengolah data, peserta didik mengurutkan tahapan siklus hidup tumbuhan, menyusun diagram sederhana siklus hidup tumbuhan, serta mengolah hasil pengamatan dan diskusi kelompok. Kegiatan ini diakhiri dengan menyimpan hasil LKPD dan diagram, menyimak penguatan pembelajaran, kemudian berdoa dan salam penutup. Kemudian pada pertemuan kedua mencakup 2 sintaks, yaitu sintaks 5 dan 6, yaitu verifikasi dan generalisasi. Pada sintaks verifikasi atau pembuktian, peserta didik mengamati berbagai contoh perkembangbiakan tumbuhan, kemudian mengelompokkan tumbuhan berdasarkan jenis perkembangbiakannya, yaitu generatif dan vegetatif pada LKPD yang sudah disediakan. Setelah itu, peserta didik memeriksa kembali hasil klasifikasi yang telah dibuat untuk memastikan bahwa ketepatan pengelompokan tumbuhan tersebut. Selanjutnya, pada sintaks yang keenam yaitu generalisasi atau menarik kesimpulan, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kemudian memberikan tanggapan terhadap kelompok lain, kemudian menyusun kesimpulan mengenai perbedaan perkembangan generatif dan vegetatif
serta kaitannya dengan kelangsungan hidup tumbuhan. Kegiatan ini ditutup dengan refleksi pembelajaran, yaitu mengisi lembar tes sumatif, umpan balik dari guru, kemudian penguatan materi dari guru, dan doa penutup. Selanjutnya, pada bagian strategi dan inovasi pembelajaran, modul ini menggunakan model pembelajaran discovery learning. Model ini mendorong peserta didik untuk menemukan konsep secara mandiri, melakukan kegiatan pengamatan, penyelidikan, dan diskusi. Model pembelajaran discovery learning ini dipilih karena memberikan pengalaman belajar yang langsung, sehingga peserta didik lebih aktif dalam membangun pemahamannya sendiri dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, modul ini menggunakan pendekatan saintifik yang melibatkan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan hasil pembelajaran. Pendekatan saintifik dipilih karena mampu melatih keterampilan proses sains peserta didik, sehingga mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami konsep yang dipelajari secara langsung. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi observasi, tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi, penguasaan, dan demonstrasi sederhana. Metode-metode tersebut dipilih untuk mendukung keterlibatan aktif peserta didik, melatih kerja sama dan komunikasi, serta membantu peserta didik memahami materi secara lebih konkret. Selanjutnya, pada bagian keunggulan modul ajar, pertama, modul ini pembelajarannya berpusat pada peserta didik melalui model discovery learning, sehingga peserta didik aktif menemukan konsep yang dipelajari. Kedua, modul ini mengintegrasikan berbagai media seperti video, pembelajaran, PPT, dan LKPD, sehingga pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Ketiga, modul ini mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui kegiatan mencari informasi dan menyimpulkan hasil pembelajaran. Keempat, modul ini melatih keterampilan komunikasi dan kerjasama melalui diskusi serta presentasi kelompok. Media yang digunakan meliputi video pembelajaran, PPT interaktif, dan LKPD, serta gambar siklus hidup tumbuhan dan contoh tumbuhan. Aktivitas pembelajaran meliputi mengamati video pembelajaran dan gambar, mengidentifikasi tahapan siklus hidup tumbuhan, mengelompokkan jenis perkembangan tumbuhan, menyusun diagram siklus hidup tumbuhan, serta mempresentasikan hasil kelompok. Media dan aktivitas tersebut dipilih untuk membantu peserta didik memvisualisasikan konsep, sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif dan mudah dipahami. Pada bagian terakhir, yaitu asesmen pembelajaran, penilaian dilakukan pada 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada ranah kognitif dinilai melalui tes tertulis, LKPD, dan asesmen sumatif. Pada ranah afektif dinilai melalui observasi sikap selama proses pembelajaran. Sedangkan pada ranah psikomotorik dinilai melalui unjuk kerja, produk, dan presentasi kelompok. Keterampilan yang dinilai meliputi kemampuan mengidentifikasi siklus hidup tumbuhan, mengelompokkan jenis perkembangbiakan, menyusun diagram, serta kemampuan berdiskusi dan bekerja sama hingga berpikir kritis dan presentasinya. Nah, berdasarkan infografis yang telah dipaparkan tadi, modul ajar ini dirancang untuk membantu peserta didik memahami tumbuhan melalui pembelajaran yang aktif, bermakna, dan berpusat pada peserta didik. Melalui kegiatan mengamati, diskusi, mengolah informasi, dan mempresentasikan hasil, peserta didik diharapkan mampu membangun pemahamannya sendiri melalui konsep yang dipelajari. Demikian presentasi infografis modul ajar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.